Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya Komcuan Berita untuk hari ini Jumat 27 Februari 2026. Sari berita penting. Kebakaran hebat hanguskan perumahan karyawan PT Rau di Sungai Tebu. Api diduga akibat konsleting. Berita kedua, sosialisasi pengelola sawit di kawasan hutan 7 Koto Ilir wajib setor PNBP senilai Rp39 per kilogram. Berita ketiga, COO Danantara perintahkan aktifkan tambang sawah lunto 2026. Berita selengkapnya. Berita ketiga, PT Bukit Asam sedang mengurus semua perizinan untuk membuka kembali tambang batubara sawah lunto. Aktivitas rencana dimulai tahun 2027, namun COO BPI Danantara Doni Oskaria memerintahkan agar dilakukan tahun ini juga. Sekarang tahun 2026 ini saja, kata Doni Oskaria di Jakarta di hari Selasa tanggal 25 Februari 2026. Benar, ada rencana kita mau aktifkan kembali tambang di Ombilin. Saat ini sedang proses perizinan dan AMDAL serta Feasibility Study (FS). Dokumen ini sangat penting, tanpa itu aktivitas tidak bisa dilakukan. Jika sudah dibuka, ekosistemnya akan dibentuk dan punya dampak ekonomi yang bagus, kata Direktur Operasional PT BA Ilham Yakob di tempat terpisah Rabu 25 Februari 2026. Korporat Sekretari PT BA Eko Prayitno menyebutkan penambangan baru bisa dilakukan jika semua dokumen selesai dan persetujuan pemerintah sudah dikantongi. Dokumen ini menyangkut teknis, analisis biaya, operasional dan kesiapan tenaga kerja, legal, regulasi dan lingkungan. Jika tambang ini dibuka kembali, baik tambang permukaan maupun dalam, maka setidaknya akan tertampung 1.000 tenaga kerja. Menurut Eko, potensi tambang terbuka di Ombilin 2 juta ton, sedang tambang dalam 100 juta ton. Tambang batubara ini merupakan tertua di Indonesia dan aktivitasnya menurun tajam sejak 25 tahun silam. Para pekerja pergi dan kemudian sawah lunto dirisaukan akan jadi kota mati. Rencana pembukaan tambang sudah disebut berkali-kali, bahkan investor Cina sudah datang, namun semua tidak terrealisasi. Pembukaan kembali tambang sawah lunto 2026 sebagaimana diminta oleh Doni Oskaria memberi angin segar kepada Sumatera Barat yang kurang lapangan kerja. Hal ini juga berdampak bagus bagi sawah lunto yang tumbuh karena adanya tambang tersebut. Deposit batubara ditemukan peneliti muda Belanda Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867 sampai 1868. Sebelumnya orang yang sama juga menemukan deposit timah di Bangka. Bapak Geologi Hindia Belanda RDM Verbeek juga mencatat hal itu dengan ia merinci deposit batubara di Ombilin 200 juta ton. Itu terdiri dari 80 juta ton di Perambahan, 90-an juta ton di Sungai Durian dan 4 juta ton di Lurah Gadang. Pada 28 Desember 1891, pemerintah Hindia Belanda membuka tambang ini melalui surat keputusan pemerintah tanggal 4 Januari 1892 nomor 2 tahun 1892. Pembukaan tambang diiringi pembangunan jaringan kereta api, pembukaan pelabuhan Eemhaven atau Teluk Bayur, diikuti pembangunan pabrik semen di Indrarum. Hal ini memicu industrialisasi Sumatera Barat, West Coast, semuanya diwariskan sampai sekarang, bahkan semen Padang semakin besar. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.